Baik, tanpa buang waktu saya akan segera menyerahkan sesi kepada ketiga orang narasumber kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Anggia Hapsari MD, Psychiatrist, Child and Adolescent Consultant. Dr. Anggia adalah psikiatris dan konsultan anak dan remaja di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta. Beliau juga merupakan psikiatris dan konsultan anak dan remaja di Smart Kid Clinic dan merupakan dosen konseling program master di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan Sekolah Tinggi Teologi Iman. Dr. Anggia Hapsari berpengalaman dalam psikoterapi seperti cognitive behavior therapy, dynamic psychotherapy, play therapy, marital therapy, and family therapy for child, adolescent, and adult. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Susi Rio Panjaitan MSICT yang merupakan pendiri dari Yayasan Rumah Anak Mandiri, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak, orang tua, guru atau pendidik, pendamping anak, pegiat anak, dan masyarakat umum, terutama dalam hal-hal yang terkait anak berkebutuhan khusus. Beliau juga merupakan pegiat pendidikan, psikoedukator, dosen, praktisi anak berkebutuhan khusus, pemerhati masalah anak, pencerita, trainer bersertifikat, konselor sekaligus volunteer atau relawan bagi bantuan psikososial bagi anak-anak penyintas bencana alam. Dan the last but not the least, ada Bapak Endi Darmawan MTH yang merupakan Direktur Program Family First Indonesia Academy yang merupakan narasumber berbagai seminar, talk show, dan pelatihan keluarga di berbagai lembaga ataupun gereja dan sekolah yang mengikuti, yang lulus dari Sarjana Teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat di Malang dan kemudian melanjutkan kuliahnya di S2 Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta dengan majoring di bidang counseling. Jadi tiga orang narasumber kita ini memang sudah sangat apik ya, yang akan membahas tema yang sangat apik juga. Jadi saya langsung persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Anggia Hapsari untuk memaparkan materinya. Kepada Dr. Anggia, saya persilakan. Oke, terima kasih dari Anggia. Tadi saya cari-cari. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pak Himawan dan teman-teman dari Family First Indonesia telah mengundang saya untuk kita sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Gimana kabarnya semua selama masa pandemi ini, Bapak Ibu semuanya? Dan teman-teman, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan masih waras ya, sehat jiwa ya. Oke, jadi malam ini tadi oleh host namanya orang tua epic ya, parents epic ya, tadi saya kurang ini ya. Nah, kita akan memahami pertama kali mengenai anak berkebutuhan khusus atau kita lebih sering kita sebut dengan namanya special need child. Apa aja sih yang dimaksud dengan special need child ini? Nah, istilah apa saja yang Anda, Bapak Ibu ketahui tentang special need child? Dan apakah itu menjadi sebuah labeling? Seringkali orang itu bilang, oh ya anak saya nih ABK, tapi apakah dia benar-benar ABK atau kita hanya sekedar memberikan dia label atau kan justru kita malah menstigma dia dengan memberikan nama khusus itu ABK. Nah, labeling itu bisa berupa dari suatu, dia jadi bentuknya itu adalah seperti suatu spektrum, yaitu dari mulai disorder, terdiri dari disordernya, disability-nya, atau dia berupa suatu handicap. Bedanya apa sih antara disorder, disability, dan handicap ini? Jadi kalau disorder itu, dia sudah berupa namanya gangguan fungsional. Gangguan fungsional yang fungsinya itu berbeda, kita mungkin boleh slide sebelumnya, yang fungsinya berbeda dari fungsi yang normal, sehingga menyebabkan terjadinya malfunction dari fungsi mental, fungsi psikologis, dan fungsi fisiknya. Itu kita sebut dengan namanya disorder. Nah, tapi ada juga bagian dari ABK ini yang merupakan bagian dari disability. Kalau tadi kan disorder ya, sekarang disability. Disability-nya tuh anak ABK itu seperti apa? Yaitu adanya keterbatasan sehingga individu tersebut fungsinya jadi terhalang.
ya. Jadi tidak keseluruhannya, tidak mentalnya mungkin oke-oke aja, ya, psikologicalnya mungkin oke-oke aja, tapi mungkin fisikalnya yang mungkin terganggu, atau sebaliknya mentalnya yang terganggu, dan seperti itu. Nah, kemudian ada suatu juga dalam ABK ini, ada kelompok anak yang mengalami namanya handicap. Handicapnya seperti apa? Handicap itu adalah kondisi yang dihasilkan karena adanya impairment, kecacatan, atau disability. Sehingga peran anak tersebut dalam sosial sehari-harinya, fungsi dalam kehidupan sehari-harinya, ataupun lingkungannya itu terhambat. Tidak seperti normal, tidak seperti sebelum dia mengalami suatu impairment, kecacatan, atau disability. Oke, next slide. Nah, bagaimana sekarang kemudian Bapak Ibu mendefinisikan anak berkebutuhan khusus ini? Ya, nah kalau saya ambil dari definisi Bu Frida Mangunsong, seorang psikolog klinis anak, seorang klinis anak berkebutuhan khusus ini memiliki perbedaan rata-rata anak lain seusianya dalam ciri mentalnya, kemampuan sensoriknya, fisiknya, perilakunya, emosionalnya, serta kemampuan berkomunikasi atau kombinasi hal tersebut. Nah, seringkali pada anak-anak ABK ini, dia membutuhkan modifikasi dari tugas-tugas sekolahnya. Ya, tapi bukan berarti dia sama sekali nggak bisa melakukan tugas sekolahnya. Dan perlunya ada metode belajar atau pelayanan terkait yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya dengan maksimal, yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Susi. Seperti itu. Nah, kemudian, next slide. Apa sih faktor penyebabnya ini dari si anak ABK ini? Ya, anak ABK ini penyebabnya itu sangat multifaktorial, atau kita sebutnya penyebabnya itu adalah biopsikososial. Yaitu apa aja? Jadi ada kemungkinan faktor genetik dengan berbagai kemungkinan faktor resikonya, ya. Kemudian adanya perubahan perkembangan otak, baik dalam masa kandungan, ataupun dalam masa janin, ataupun ketika dia sudah lahir. Nah, kemudian ketika adanya perubahan perkembangan otak, itu akan berdampak kepada perubahan fungsi otaknya. Kemudian itu akan juga berdampak kepada perubahan fungsi kognitif, dan kemudian bermanifestasi terhadap perilakunya. Manifestasi terhadap perilakunya itu banyak hal, yaitu bisa berpengaruh terhadap interaksi sosialnya, baik terhadap peer group-nya, teman sebayanya, ataupun terhadap misalkan lingkungan-lingkungan sosial lainnya. Kemudian juga ada hambatan dalam hal komunikasi, kemudian juga ada namanya perilaku yang kita sebut perilaku stereotipik. Next slide. Nah, apa saja yang termasuk dalam ABK? ABK ini sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenisnya itu tadi kan saya udah menyebutkan ada namanya disability, handicap, dan yang lain-lainnya. Nah, itu bentuknya ada banyak. Bisa berupa misalkan gangguan sensoris, tunanetra, tunarungu gitu kan, ataupun hambatan dalam masalah bahasa, misalkan tunawicara, ataupun dalam gangguan fisik seperti tunadaksa, cerebral palsy, dan lain-lainnya, ataupun anak yang berbakat, anak cerdas istimewa, anak yang gifted. Kemudian juga bisa termasuk di dalamnya adalah gangguan spektrum autism, ataupun gangguan emosi dan perilaku, bisa terdapat pada kasus-kasus ADHD, ODD, conduct disorder, ataupun anak-anak dengan keterbatasan kognitif seperti retardasi mental, atau kita sebutnya dengan tunagrahita, kemudian anak-anak dengan kesulitan belajar, dengan berbagai macam jenisnya, bisa disgrafia, diskalkulia, disleksia, slow learner, atau underachiever. Tapi untuk malam ini kita hanya membahas tidak semuanya karena waktunya tidak cukup. Kita akan membahas yang pertama itu adalah disebutnya adalah ADHD. Karena gangguan ini adalah gangguan yang paling sering. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya. Suara saya kurang. Sebentar saya coba pakai mic. Apakah sekarang lebih jelas? Lebih jelas ya? Yes, lebih oke, Bu. Oke, lebih jelas ya? Oke, saya pegangin mic-nya deh ya. Oke, jadi kita mulai dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa sih itu ADHD? Seringkali ADHD ini pun orang sering menjadi label atau stigma.
Bahkan anak saya yang SMP pun bilang, "Mami, I think I'm ADHD deh, Mami." Gitu kan. Jadi memang ternyata di TikTok pun banyak dibahas hal-hal tersebut. Nah, tapi hati-hati. Kita jangan suka memberikan diagnosa sendiri karena itu akan melabel anak tersebut. Oke, nah jadi karakteristik ADHD ini berdasarkan DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang terbaru, itu ada 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah inattention. Inattention itu gejalanya apa sih? Inattention itu gejalanya anak tidak mampu untuk memusatkan perhatian. Ya, seperti apa contohnya tidak mampu memusatkan perhatian? Contohnya, dia gagal memusatkan perhatian kepada hal-hal kecil atau hal-hal detail. Jadi dia sering sekali membuat kesalahan yang ceroboh dalam pekerjaan sekolah, gitu kan, pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya, ataupun mungkin dalam kegiatan dia sehari-harinya. Misalkan kotak pensil ketinggalan, gitu kan, terus misalkan botol minum ketinggalan, dan sebagainya macam, ya, dan hal-hal lainnya. Kemudian dia juga sering sulit mempertahankan perhatian saat melaksanakan tugas. Jadi dia easy to distract. Ya, dan dia biasanya harus didampingi supaya dia bisa selesai untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kemudian yang paling kelihatan adalah ketika kita mengajak bicara orang tua, mengajak bicara anak tersebut, ataupun kita guru, anak tersebut kayaknya mengignore kita, cuek, nggak mau dengerin. Ya, saat diajak ngomong langsung itu kayaknya pandangannya kemana-mana, goyang sana, goyang sini, seperti itu. Tapi mungkin aja dia mendengarkan, cuma tampaknya seperti acuh tak acuh. Dan berikutnya, dia sulit sekali mengikuti petunjuk yang harus urut. Ya, dan dia biasanya gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah. Tapi itu bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia melawan, ya, tapi karena ketidakmampuan untuk memfokuskannya. Dan berikutnya lagi, dia sering kelihatan enggan atau menghindar atau tidak suka terlibat dalam tugas-tugas yang memerlukan ketekunan ataupun tugas-tugas yang memerlukan kebersinambungan, jadi yang memerlukan waktu yang lama. Dan seringkali anak ini sering lupa dalam kegiatan sehari-hari dan bahkan mungkin dia besok ada ulangan dia lupa tuh. Seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, tadi tipe inattention ya. Nah, yang berikutnya adalah tipe hyperactivity. Tipe hyperactivity itu seperti apa? Jadi bukan cuma sekedar anak yang nggak bisa diem, kita sebut hiperaktif. No, tapi ketika kita masuk dalam diagnosis ADHD ini harus ada kriterianya, yaitu apa? Yaitu adalah anak itu sering kali tangan dan kakinya nggak bisa diem ketika dia duduk. Jadi kalau orang Jawa bilang, kita sering bilang anaknya gratilan gitu. Nah, ketika dia di dalam kelas, dia sering banget itu nenangga. Nenangga tuh dia jalan-jalan ke meja temennya gitu kan. Terus kemudian dia nggak bisa duduk diam di tempat duduknya. Dan kemudian mungkin dia bisa berlari-lari atau memanjat berlebihan dalam situasi yang sebenarnya nggak sesuai untuk hal tersebut. Dan kemudian dia itu sulit mengikuti kegiatan dalam waktu senggang dengan tenang. Contohnya, ketika misalkan dia harus bermain atau nggak mengantri di supermarket, dia nggak akan bertahan lama dalam antrian tersebut. Nah, anak itu juga sepertinya terlihat seperti dalam keadaan selalu siap bergerak. Saya suka bilang, apakah dia seperti mainan yang baterainya tuh nggak pernah habis-habisnya. Jadi baterainya 24 jam nyala, terus nggak pernah ada habis-habisnya. Dan kemudian ciri khas berikutnya, anaknya itu sering bicaranya tuh berlebihan. Dan kalau kita lagi ngomong, kita ngajak bicara, belum selesai bicara, langsung dia suka potong. Melontarkan jawaban atau pertanyaan sebelum selesai ditanyakan. Dan seringkali menyela atau memaksakan diri terhadap orang lain. Jadi nggak sabaran. Ya, ada tipe yang berikutnya juga, yaitu adalah tipe impulsif. Tadi sudah saya sebutkan juga di situ. Nah, jadi ADHD ini, next slide, itu biasanya untuk DSM-5 ini kriterianya itu adalah bisa terjadi, gejala tadi yang saya sebutkan itu bisa terjadi sebelum usia 12 tahun. Kalau pada DSM-4 TR sebelumnya adalah sebelum usia 7 tahun. Tapi kalau saat ini adalah sebelum usia 12 tahun. Nah, apabila ada gejala-gejala tersebut, minimal 6 dari setiap tadi itu, ada kemungkinan dia mengalami namanya ADHD. Dan bukan cuma gejala itu aja. Kalau disertai namanya permasalahan dalam impairment atau dysfunction ataupun penurunan dalam hal fungsi sosial, akademis, dan okupasional, itu kita bisa pertimbangkan dalam gejala ADHD. Oke, next slide. Nah, oke, ini aja, sorry. Nah, jadi ADHD itu
seringkali diikuti oleh tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia dapat diikuti oleh gangguan kesulitan belajar. Atau misalkan apa? Misalkan dia ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Ataupun dia juga bisa berupa gangguan perilaku sebagai komorbiditasnya. Ataupun dia juga bisa diikuti oleh gangguan kecemasan, bisa pun juga oleh gangguan mood, dan lain-lainnya. Next slide. Nah, berapa banyak sih prevalensi dari ADHD ini? Prevalensi dari ADHD ini ternyata menurut saya cukup banyak ya. Dari anak usia sekolah dia 3-5%. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan. Cuma memang jenisnya agak sedikit berbeda. Kalau anak perempuan lebih banyak yang berupa gangguan inatensi atau konsentrasi, sedangkan anak laki-laki lebih banyak gangguan berupa hyperactivity ataupun impulsif. Dan banyak juga yang merupakan bentuk gangguannya itu merupakan keduanya. Nah, apa sih penyebabnya dari ADHD? Seringkali saya ditanyain oleh pasien saya, dok, apa sih penyebabnya ADHD? Penyebab ADHD secara detail itu masih dalam penelitian. Saya terakhir mengikuti penelitian genetik untuk anak dengan ADHD di RSCM UI. Memang dia ada beberapa dalam kaitan gennya itu memang ada kromosom berapa itu yang memang dia terlihat ada impairmentnya. Nah, tapi untuk penyebab secara pasti kalau tidak dilakukan pemeriksaan genetik, memang kita tidak bisa tahu. Nah, tapi banyak penelitian yang menyatakan bahwa faktor yang paling sering itu adalah faktor internal itu adalah karena masalah genetik atau gangguan sistem dan saraf otak, yaitu di mana? Di bagian prefrontal cortex, di mana ada namanya neurotransmitter itu yang berlebihan, yaitu namanya dopamin. Dan kemudian ada juga faktor eksternal, tapi faktor eksternal ini hanya sebagai penyebab komorbid. Bukan tiba-tiba anak ini tanpa adanya faktor internal ataupun faktor genetik itu dia dari eksternal bisa menyebabkan anak ADHD. Bukan seperti itu. Karena ADHD itu adalah merupakan anak dengan gangguan neurodevelopmental. Jadi pada saat masa kandungannya dia sudah mengalami gangguan seperti itu. Nah, berikutnya. Gangguan yang kedua itu adalah autism. Autism itu mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya. Dan bahkan seringkali kata-kata autism ini sering dipakai sebagai suatu slang. Aduh, aku lagi autis nih, jangan diganggu dulu deh, aku lagi autis gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kata-kata seperti itu. Jadi autism itu adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang cukup kompleks. Yang terjadinya atau gejalanya itu sudah muncul pada anak sebelum berusia 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya memahami perkembangan anak, Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa ada tanda-tanda seperti itu. Nah, bagaimana sih menyadari kemunculan dari gejala autism itu? Next slide. Sebenarnya pada usia 1-2 tahun, itu kita bisa mengamati mulai adanya keterlambatan dalam perkembangan bayi. Meski harus melalui pengamatan dan analisis dokter, namun gejala autism itu merupakan gangguan perkembangan pada aspek perilaku, komunikasi, interaksi sosial yang dapat terlihat melalui beberapa gejala umum. Dan saya banyak menemui banyak sekali ibu-ibu muda, orang tua milenial sekarang yang pinter-pinter banget. Jadi anak itu dari dibawa ke saya itu screening dari mulai usia 13 bulan. Jadi awareness-nya meningkat dan saya yakin dengan acara-acara seperti ini itu bisa meningkatkan awareness para orang tua. Oke. Nah, gangguannya berupa apa aja? Yang pertama itu adalah gangguan keterbatasan dalam perilaku. Next slide. Perilakunya seperti apa? Perilakunya anak autism itu dia seperti di dalam dunianya sendiri, tidak peduli terhadap lingkungannya. Dan dia ada namanya perilaku berulang atau kita sebut stereotipik. Kemudian ada juga perilaku kompulsif dan dia agak sulit fleksibel terhadap suatu perubahan karena anaknya itu cenderung kaku atau rigid. Tapi ketika kita berikan kedisiplinan tertentu, nanti mungkin Bu Susi boleh jelaskan lagi, anak itu akan dengan mudah untuk mengikutinya ketika dilakukan pengulangan-pengulangan. Dan kemudian anak itu dia hanya fokus pada suatu kegiatan aja, pada suatu benda aja, namanya terfiksasi. Seperti itu. Kemudian selain adanya keterbatasan perilaku, ada juga namanya keterbatasan interaksi sosial. Seperti apa sih keterbatasan interaksi sosial? Anak tersebut kurang memperhatikan rangsangan sosial, ya, dan adanya kurang kontak mata dengan orang lain. Makanya tes paling gampang pada bayi itu apa? Ketika kita ngajak dia senyum, ketika kita ngajak dia ciluk bak, 0-6 bulan, kita bisa mulai tes respon reaksinya. Apakah kontak matanya adekuat atau tidak?
Seperti itu, ya. Kemudian anak tersebut juga kurang mengekspresikan diri. Kalau kita kritikin kok ketawanya datar ya, kok senyumnya nggak seperti anak-anak yang lain seusianya ya. Dan kemudian dia punya masalah pada emosinya dan lebih suka bermain sendiri atau menyendiri. Nah, yang ketiga itu adalah keterbatasan, next slide, keterbatasan komunikasi. Jadi anak-anak dengan gangguan autism ini, dia lambat dalam merespon tindakan komunikasi. Kemudian dia suka mengulang yang dikatakan dan misalkan saya bilang cicak, dia akan mengikuti cicak-cicak, tapi dia tidak bisa spontan mengucapkan kata-kata yang baru. Jadi hanya berupa peniruan atau ekolalia. Dan kemudian komunikasi nonverbalnya itu sangat minim, dalam bentuk ekspresifnya itu dia minim. Dan dia sulit untuk menggunakan simbol-simbol komunikasi seperti bahasa tulisan. Dan kemudian dia sulit melakukan interaksi komunikasi dua arah. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi keterbatasan. Oke, next slide. Nah, makanya saya berikan di sini warning sign. Jadi supaya Bapak Ibu yang mempunyai anak usia di bawah 0 sampai 24 bulan bisa aware akan adanya warning sign, tanda masalah perkembangan bicara. Karena ini adalah tanda pertama yang bisa kita amati apakah anak tersebut mempunyai faktor risiko mengalami autism atau tidak. Contohnya adalah usia 6 bulan. Mata tidak melirik dan mata tidak menoleh ketika kita merangsang dalam berupa suara, baik datang dari belakang ataupun samping. Kemudian usia 10 bulan, ketika kita panggil namanya, dia tidak merespon ataupun tidak menengok. Dan usia 15 bulan, dia tidak mengerti atau merespon terhadap kata salam. Misalkan ketika kita bilang, halo, bye-bye, kiss bye, itu dia nggak mengerti dan tidak bisa memberikan respon balik dua arah. Dan patokannya lagi adalah usia 18 bulan ketika dia belum dapat mengucapkan kata-kata lebih dari 10 kata. Ya, kemudian usia 21 bulan dia tidak bisa merespon terhadap perintah atau instruksi yang sederhana. Dan usia 24 bulan dia tidak dapat menunjuk dan menyebutkan bagian tubuhnya. Oke, next slide. Penyebab autism ini sama seperti gangguan yang lainnya, masih belum secara jelas diketahui. Tapi autism ini adalah merupakan gangguan neurodevelopmental sama seperti gangguan autism, gangguan ADHD, di mana salah satu penyebabnya itu adalah faktor genetik. Ya. Kemudian berikutnya lagi, jadi Bapak Ibu harus mengerti, kalau autism itu bukan merupakan penyakit. Ya, tapi autism itu adalah suatu gangguan perkembangan. Jadi yang sebutannya itu bukan penderita autism Bapak Ibu, tapi adalah penyandang autism. Ya, nah berapa banyak aja sih, berapa banyak prevalensinya antara anak laki-laki dan perempuan? Ternyata perbandingannya adalah 4 dibanding 1. Jadi autism itu seringkali ketika saya menemui anak-anak dengan autism, orang tuanya itu sangat terpukul. Salah saya apa dok? Seperti itu pertanyaannya. Bapak Ibu harus tahu bahwa autism itu bukan kesalahan orang tua dalam mengasuh atau mendidik anaknya. Bukan karena orang tuanya tidak memberikan stimulasi yang adekuat. Bukan. Dan autism ini merupakan gangguan dalam perkembangan. Jadi it can happen to anyone. Bisa terjadi ke siapa aja tanpa pandang asal-usul, ras, suku, status sosial ekonomi, ataupun pendidikan orang tua dan pekerjaan ataupun tempat asal. Seperti itu. Oke. Nah, seberapa banyak sih jumlah penyandang autism? Ternyata di Indonesia ini ternyata belum ada penelitian yang jelas. Mungkin teman-teman ada yang punya datanya, nanti boleh dikasih masukan. Di Indonesia belum ada angka yang jelas itu berapa. Tapi di seluruh dunia ternyata jumlah autism cukup banyak, yaitu sekitar 60 juta. Dan saya yakin makin bertambah. Oke, next slide. Ini berbagai komorbiditas, saya nggak akan menjelaskan karena waktunya terbatas, tapi memang autism itu dapat terjadi berbarengan dengan gangguan yang lainnya. Bahkan dengan gangguan konsentrasi seperti ADHD, kemudian nanti ketika dia masuk usia remaja, dia mungkin bisa memasuki namanya fase-fase akil balik, itu dia bisa mengalami namanya kecemasan dan depresi, dan lain sebagainya. Nah, oke, next slide. Gangguan yang mau dibahas ketiga itu adalah disleksia. Di mana disleksia ini adalah termasuk kesulitan belajar, yaitu terkait dengan bahasa dan keterampilan membaca. Jadi beberapa kesulitan belajar itu ada banyak ya Bapak Ibu, ada yang diskalkulia, disfasia, distografia, disgrafia, dan dispraksia. Nah, tapi hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai kita sebut namanya disleksia. Oke. Next slide.
Apa itu disleksia? Ya, disleksia itu adalah gangguan dasar dalam berbahasa. Jadi si anak itu kesulitan dalam berbicara lisan, kemudian dia kesulitan juga membaca, dia kesulitan juga mengeja, dan mengucapkan kata ataupun menulis. Jadi seringkali si anak itu, dia kalau menulis itu tuh sering apa ya, kebalik-balik antara P, D, B, gitu, G, dan sebagainya, dan yang mirip-mirip gitu. Tapi seringkali orang berpikir, ah kamu aja yang nggak teliti. Bukan seperti itu, kita harus lihat ya. Nah, jadi definisi disleksia ini dia gabungan dari dua perkataan bahasa Greek, artinya dis, kesukaran, atau leksia, perkataan. Jadi diterjemahkan sebagai kesukaran dalam perkataan. Ya. Kemudian, penyebab disleksia ini apa? Boleh next slide? Penyebab disleksia ini adalah belum ada etiologi yang jelas dari disleksia. Kemungkinan juga lagi itu karena adanya faktor genetik dan gangguan neurologis pada otak dan adanya riwayat brain injury atau trauma. Prevalensi disleksia berapa banyak sih? Coba kita lihat. Ternyata statistik menunjukkan bahwa sekitar 8% dari populasi itu diperkirakan sekitar 2 juta atau lebih orang di seluruh dunia, cukup banyak ya, itu terdampak dengan disleksia ini. Dan kadang-kadang tidak disadari sampai usia mereka itu dewasa. Dan ternyata jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, 3 kali lebih banyak. Karena ternyata ada kedugaan kemungkinan itu adalah peran dari hormon testosteron selama tahap janin diduga sebagai kemungkinan penyebab bawaan pada si disleksia ini. Ya, oke. Tapi bukan berarti disleksia nggak pinter loh. Enggak. Banyak orang pinter di dunia itu yang mengalami disleksia. Contohnya adalah Albert Einstein. Oke, next slide. Coba kita kenal yuk dengan namanya disleksia ini. Dia tipe-tipenya itu ada banyak. Ada namanya tipenya kita sebut sebagai surface disleksia, yaitu ditandai dengan apa? Si anak dia dapat membaca kata-kata yang diketahui, tapi dia kesulitan membaca kata-kata tidak teratur. Ya, kemudian yang tipe berikutnya itu adalah phonological dyslexia. Ditandai dengan apa? Si anak itu dapat membaca dengan lantang kata-kata beraturan dan tidak teratur, tapi dia kesulitan untuk menghubungkan suara ke simbol atau dengan melafalkan kata-kata. Hambatannya di situ. Tapi juga bisa mengalami namanya keduanya atau kita sebut double deficit dyslexia. Kesulitan untuk memberi nama secara cepat karena terjadi karena berhubungan dengan defisit fonologisnya. Jadi gangguan pada masalah fonologisnya. Oke. Nah, gangguan yang keempat. Next slide. Itu adalah sensory processing disorder atau dulu disebut gangguan disfungsi sensorik integrasi. Nah, tapi ini bukan merupakan suatu diagnosis dalam DSM-5, tapi ini kita sering mendiagnosis dalam 0 to 3, diagnosis 0 to 3, anak usia 0 sampai 3 tahun. Dan ini ternyata gangguan sensory processing disorder ini banyak saya jumpai pada anak-anak di bawah 3 tahun. Nah, ini biasanya gejalanya ini sulit dikenali sebagai suatu gangguan karena dipikir anak ini cuma rewel biasa aja atau tipe anak yang memang difficult child. Tapi ternyata ini bisa menjadi berbagai penyebab gangguan perkembangan berikutnya. Jadi apa itu sensory processing disorder? Sensory processing disorder itu adalah suatu kondisi di mana si otak ini, si brain ini kesulitan untuk menerima dan merespon informasi yang masuk melalui panca inderanya dia. Panca indera kan ada 5 ya. Nah, dia kesulitan untuk menerima tersebut dan mengolahnya. Sehingga output yang dikeluarkan itu menjadi terganggu. Contohnya seperti apa? Anak itu jadi kalau berada di tempat ramai, next slide, anak itu kalau di tempat ramai, dia jadi nggak suka. Bawaannya nangis atau nggak ditutup telinga. Dan kemudian kenapa? Ketika kita mau nyisirin rambut dia, atau ketika kita misalkan mau sikatin gigi dia, ketika kita mau cukur rambut atau potong rambutnya, ataupun kita mau waslap mukanya, dia nggak suka. Seperti itu. Dan kemudian dia suka mengunyah benda-benda, jadi semua dimasukin ke mulut. Dan dia sangat menikmatinya, dan dia jadi anteng. Dan juga ada tipe anak yang sangat sensitif terhadap suara keras. Ada juga yang sensitif misalkan dengar suara
tukang jual es, atau enggak suara motor yang dipanasin, atau misalkan suara hair dryer dan lain sebagainya. Kemudian anak tersebut juga bisa sulit berfokus, dan kemudian ada kurangnya keterampilan dalam hal motorik halus dan kasar, dan anak itu cenderung katanya ceroboh. Kita bisa lihat 0 to 3, anak itu kalau jalan, dia tahu itu ada hambatan atau misalkan rintangan di depannya, tapi dia tabrak aja. Dan ketika dia jatuh, dia mungkin juga nggak nangis gitu kan, dia cuek aja, dia bangun lagi. Ya. Kemudian berikutnya, next slide. Jadi sensory processing disorder ini dia dapat mempengaruhi hanya salah satu panca indera, tapi juga bisa beberapa panca indera sekaligus. Ya, jadi seseorang bisa jadi terlalu responsif atau kurang responsif terhadap hal-hal yang dirasa sulit bagi mereka. Oke, nah penyebabnya itu apa sih? Penyebab pastinya dari masalah proses sensorik ini masih belum jelas. Tapi diyakini adalah karena adanya kelahiran prematur, atau adanya malnutrisi, atau adanya perawatan dini ketika anak itu masih baru lahir dalam jangka panjang, misalkan seperti anak-anak mengalami hipoksia dan lain-lain, atau kurangnya stimulasi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai Down syndrome. Kayak saya rasa kalau Down syndrome ini pasti Bapak Ibu sudah cukup sering mendengar dan sering mengetahuinya ya. Tapi kita boleh coba kita lihat. Down syndrome ini apa sih? Jadi Down syndrome ini merupakan bagian dari anak berkebutuhan khusus, di mana itu adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisiknya disertai oleh mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas pada perkembangan kromosomnya. Nah, itu terjadi pada kromosom 21. Nah, faktor penyebabnya itu apa sih? Next slide. Oh sorry, kita baca gejalanya dulu ya. Nah, gejalanya itu apa sih? Gejalanya itu pertama itu pada anak Down syndrome kita bisa melihat sudah pasti adalah secara fisiknya itu sudah secara anatomisnya sudah terlihat berbeda. Kemudian anak ini biasanya lebih pendek dari anak-anak umur sebayanya dalam hal perkembangan developmental fisiknya, dan kemudian kepandaiannya atau IQ-nya itu biasanya itu borderline ke bawah, dan pada beberapa anak itu dia mengalami misalkan disertai komplikasi kelainan jantung bawaan dan adanya atresia esofagus, sulit makan seperti itu. Dan juga biasanya ini kalau ini kita tidak mengerti karena mereka banyak mengalami kelainan fisik dan gangguan fisik, seringkali anak ini pun juga akhirnya moodnya jadi terganggu, dan ini harus dipahami oleh para orang tua, apalagi ketika anak ini masuk dalam usia yang dewasa. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya balik lagi karena tadi pertama adalah faktor genetik, yaitu di kromosom 21. Dan kemudian adanya namanya faktor radiasi pada saat ibu hamil. Nah, kemudian adanya infeksi dan kelainan kehamilan, adanya masalah autoimun dan kelainan endokrin pada ibu, dan juga dipengaruhi oleh faktor usia ayah dan ibu yang sudah memasuki faktor resiko ketika mengandung anak. Dan yang terakhir, kesimpulannya, slide terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berharap ketika kita nanti di akhir acara, kita memiliki pengertian yang berbeda mengenai anak kebutuhan khusus ini. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki perbedaan dari rata-rata anak lain sesuainya dalam ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, dan kemampuan berkomunikasinya. Sehingga kita harus memahami bahwa anak ini rentan mengalami namanya masalah sosial emosional dan perilaku. Jadi jika Bapak Ibu menemukan beberapa gejala kriteria dari presentasi di atas, sebaiknya segera konsultasikan pada para ahlinya. Jangan mendiagnosis sendiri, agar anak tersebut mendapatkan penanganan yang tepat sehingga tercapai perkembangan yang optimal sesuai dengan usia anak. Next slide. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Dokter Anggia. Wow, ini emang mustahil sih 20 menit doang karena padat banget materinya dan sangat bermanfaat. Nah, tanpa buang waktu langsung aja deh aku lempar ya ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Susi Rio Panjaitan yang akan membahas dari segi bagaimana sih orang tua mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Kepada Kak Susi, silahkan.
Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan diskusi kita malam ini. Jadi kesimpulannya ABK itu ada 2. Mereka unik, mereka berharga. Uniknya di mana? Uniknya itu adalah cara berpikirnya unik, cara berkomunikasinya unik, perilakunya unik, dan cara dia berekspresi itu unik. Sehingga untuk dapat memahami dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu mindset kita harus tepat. Mengapa mindset kita harus tepat? Karena Bapak Ibu, mindset itu akan memengaruhi sikap kita terhadap anak berkebutuhan khusus, perilaku kita terhadap mereka ya. Nah, tadi Dr. Anggia sudah menjelaskan sedemikian rupa karakteristik maupun gejala terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di Indonesia, anak-anak berkebutuhan khusus itu dimasukkan dalam kategori disabilitas dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Itu dia anak berkebutuhan khusus ya. Nah, ada hal-hal yang akhirnya memengaruhi banyak hal karena adanya anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Itu pertama keluarga ya. Keluarga banyak terjadi masalah di dalam keluarga karena adanya anak berkebutuhan khusus. Klien-klien saya itu ada beberapa yang akhirnya memilih berpisah begitu. Ada yang tadinya suami istrinya sudah akur, menerima anaknya, lalu intervensi dari keluarga besar masuk ya. Nah, ini yang harus terus kita waspadai. Jadi salah satu dampak dari keberadaan anak kebutuhan khusus adalah efeknya terhadap kondisi keluarga. Kemudian keuangan. Keuangan ini Bapak Ibu, kita tahu persis lah ya. Misalnya anak-anak autis, banyak yang bilang, oh anak-anak autis itu berasal dari anak-anak keluarga kaya. Saya bilang tidak. Karena kebetulan saja mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang memadai, yang bisa memberikan berbagai intervensi yang dibutuhkan untuk anak. Dan semua itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Klien saya bercerita, satu orang anak, jikalau mengikuti apa yang dianjurkan oleh para ahli, mereka bisa keluar uang sekitar 30-35 juta satu bulan untuk satu orang anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, anak-anak dengan penyandang autism. Itu dia. Sehingga ini punya cerita sendiri. Keuangan akan punya masalah sendiri terkait anak berkebutuhan khusus. Apalagi dampaknya dari anak berkebutuhan khusus, Bu, Pak, saat ini yang masih sama-sama jadi pergumulan kita bersama adalah sekolah, pusat terapi, sekolah minggu, gereja yang benar-benar pas untuk seorang anak berkebutuhan khusus itu sulit sekali ditemukan. Ya, itu dia. Nah, kemudian apa? Cerita lain adalah anak-anak ini sangat sulit dibawa ke tempat umum. Salah satu bentuk terapi bagaimana supaya seorang anak punya perilaku yang bisa diterima lingkungan, saya cukup sering membawa anak-anak saya yang berkebutuhan khusus itu datang ke tempat-tempat umum. Tentunya dengan menggunakan kendaraan umum. Dan memang saya melihat sulit sekali. Puji Tuhan, makin ke sini pemahaman atau kesadaran masyarakat kita dan penerimaan mereka terhadap kebutuhan khusus itu makin baik. Suatu kali saya pergi suatu mall, saya hanya bawa 2 anak berkebutuhan khusus ke mall itu. Dan kami pendamping ada 4 atau 5 orang. Begitu naik ke atas dengan tangga eskalator, ternyata di lantai 2 itu sedang ada, itu Bapak Ibu, pameran audio video. Sehingga TV-TV, radio-radio itu kan di-setel. Apa yang dilakukan oleh anak saya? Salah satu orang anak saya itu dia lari sekencang-kencangnya, lalu dia pencet-pencet tombol yang ada di situ hingga mati. Bayangkan, orang lagi bikin pameran, ujuk-ujuk datang seorang anak kebutuhan khusus, dia matikan semua tombol-tombol. Dan saya sebagai pendamping yang saat itu bertanggung jawab, harus menjelaskan kepada mereka tentang anak ini. Dan puji Tuhan, sejauh ini, sejak tahun 90 saya melayani anak-anak berkebutuhan khusus, saya tidak pernah lihat ada masyarakat yang ngamuk karena ulah anak-anak saya itu. Jadi memang kita butuh kesabaran, kita butuh trik-trik tertentu supaya dapat membawa mereka ke tempat-tempat umum. Lalu apalagi yang berkenaan tentu dengan perilaku dan emosi anak.
Seorang klien saya cerita, begitu sampai tempat parkir di mana anaknya harus terapi, itu anaknya tertawa terbahak-bahak. Tidak berhenti tertawa. Disuruh berhenti, dia malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya klien saya itu nangis. Nggak jadi anaknya terapi. Karena kalaupun dipaksa terapi hari itu, pasti sangat tidak efektif. Kondisi rumah. Apalagi kalau anak ini punya kakak atau punya saudara lain ya. Nah, kalau anak-anak lain misalnya suka coklat, suka es krim, sehingga kita kalau buka kulkas satu keluarga, kalau di rumahnya ada anak-anak kecil, biasanya coklat sama es krim ini selalu ada. Tetapi kalau anak-anak kita dengan kebutuhan khusus, itu kerap kali rumah kita, kulkas kita nggak kayak rumah orang pada umumnya. Surat-surat itu tidak boleh ditaruh sembarangan. Bahan-bahan pekerjaan nggak bisa ditaruh sembarangan, begitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, satu lagi yang sangat jadi pergumulan sampai saat ini adalah masa pubertas. Itu banyak sekali masalah yang timbul ketika seorang ABK itu memasuki masa pubertas. Sehingga memang pendidikan seks buat anak-anak dengan kebutuhan khusus wajib diberikan sedini mungkin. Satu anak saya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ketika dia pubertas, dia memasuki masa menstruasi karena tidak diedukasi dari dini, yang dia lakukan ketika di kelas, dia copot pembalutnya, dia taruh di jidat. Saya langsung evaluasi apa yang terjadi dengan dia. Ternyata malamnya sebelum berangkat ke sekolah, dia nonton film vampir yang ditaruh-taruh apa itu di kening. Sehingga dia terdistraksi ketika belajar, dia copot. Mungkin orang tertawa dengar itu, tapi bagi saya itu menyedihkan. Artinya anak saya ini belum bisa memasuki fase remaja di mana seorang perempuan itu mengalami namanya menstruasi. Bapak Ibu, pendidikan saat ini memang menjadi sangat jadi tanda tanya besar buat kita. Pergumulan bagi anak-anak. Mungkin waktu TK nggak terlalu banyak cincong ya, karena fasenya adalah fase dia belajar, dia beradaptasi, dia bersosialisasi. SD begitu. Ada banyak sekolah yang welcome terhadap anak kebutuhan khusus dengan pendampingan dari shadow teacher. Tapi setelah itu orang bingung. Klien-klien saya itu banyak kebingungan setelah anaknya lulus SD. Mau kemana? Sekolah mana? Yang kira-kira cocok, kira-kira tepat untuk anak ini. Homeschooling kah? Inklusi kah? SLB kah? Atau bagaimanakah? Dan ini sungguh-sungguh menguras pikiran, bahkan menguras emosi. Pengasuhan. Bagi saya, orang tua itu harus luas ketika mengasuh anaknya. Harus cukup luas untuk menentukan gimana sih kita mengasuh dia, pola apa atau metode apa yang harus digunakan untuk anak ini. Sehingga bagaimana? Sehingga anak ini bisa dididik atau diasuh sebagaimana layaknya anak-anak lain. Demikian Bapak Ibu. Lalu kita berangkat berikutnya, sebetulnya gimana sih parenting atau pengasuhan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Pertama, kita sebagai orang tua Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kebutuhan khusus harus punya keyakinan, harus memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang tua yang spesial. Mungkin ini nanti bisa dikupas lebih dalam oleh Pak Endi. Itu sikap mental yang pertama, kita harus itu. Karena kalau kita sibuk, tidak yakin, masih harus meratapi semuanya, maka itu akan sangat memengaruhi bagaimana sikap kita kepada anak. Berhentilah meratapi nasib. Itu yang kedua. Banyak sekali waktu habis, waktu golden age habis hanya gara-gara kita meratapi nasib. Aduh, kenapa? Kenapa saya punya anak berkebutuhan khusus? Kenapa saya punya anak seperti ini? Aduh Bu, saya itu waktu zaman sekolah itu rapi loh. Kalau nulis itu rapi loh. Loh kenapa anak saya ini nulis saja berantakan begitu? Berhenti nyalain Tuhan. Tuhan, saya udah gini, waktu pacaran hidupnya kudus, ketika menikah dengan cara yang kudus, kok punya anak kayak begini.
Berhenti menyalahkan diri sendiri. Oh, ini mungkin karena dulu saya begini, saya begitu. Berhenti juga nyalain orang lain. Bapaknya lah, mertuanya lah, siapanya. Nah, belakang ini adalah eh, berhentilah menyalahkan pemerintah, berhentilah menyalahkan keadaan. Karena ternyata Bapak Ibu, menyalahkan siapapun itu ternyata sama sekali tidak memberikan jalan keluar, apalagi perbaikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang pasti adalah kita harus punya sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif ini akan sangat memengaruhi bagaimana perilaku kita. Bagi saya, hidup ini adalah rangkaian perjuangan. Dari kita di dalam kandungan ibu kita sampai nanti kita menutup mata menghadap Tuhan, itu sebetulnya rangkaian perjuangan. Sehingga mendidik, menyekolahkan, melayani, mengasuh anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini juga perjuangan. Yang namanya perjuangan itu tentu tidak enak. Yang namanya perjuangan ini tentu butuh waktu. Yang namanya perjuangan ini tentu ada pengorbanan. Itu harus kita sadari. Sehingga nggak gini, udah deh. Anaknya udah umur 12 tahun. Nggak bisa lagi dia papain. Stop deh saya, Bu. Mending sekarang saya celengan-celengan deh. Biar nanti kalau saya ndak ada, dia punya warisan yang memadai untuk melanjutkan hidupnya. Gitu ya. Jangan demikian. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah belajar. Belajar itu adalah proses seumur hidup dan siapapun itu harus mau belajar. COVID sekarang ini membuktikan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak ternyata betul-betul ada di pundak orang tua. Ternyata sekolah, ibu guru, guru sekolah minggu, guru les, terapis, itu adalah hanya sebagai mitra orang tua di dalam mendidik, mengasuh, melayani anak. Ini sudah fakta. Nah, sekarang banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak sekolah. Nggak terapi, dengan alasan nggak bisa ke pusat terapi, nggak bisa ke klinik, nggak bisa ke rumah sakit, nggak aman, nggak nyaman. Lalu undang orang ke rumah, nggak bisa juga, demi menjaga kesehatan dan keamanan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua mau belajar, banyak sekali bentuk tata laksana, bentuk intervensi yang sangat-sangat mungkin dilakukan di rumah oleh orang tua. Syaratnya adalah mau belajar, mau belajar, mau belajar, dan mau belajar. Dan ternyata kalau kita mau belajar, tidak sulit. Gitu ya. Nah, supaya ketika berhadapan dengan anak kita, ketika kita bisa menerima anak kita, maka ternyata pilihan teman itu menjadi sangat penting. Hati-hatilah di dalam curhat-curhatan dengan orang. Karena apa yang orang katakan, apa yang orang bisikkan kepada kita, komentar orang itu sangat memengaruhi sikap mental. Maksud hati mau curhat tentang anak, tapi ternyata malah disalahin. Nah, ini bisa bikin bete orang tua, sehingga perilakunya atau sikapnya kepada anak akhirnya negatif. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang diciptakan Allah dengan sempurna. Karena Allah adalah Allah yang sempurna. Ini juga nanti bisa dijelaskan oleh Pak Endi. Dan setiap orang punya potensi. Nah, kalau nilai atau perspektif ini kita miliki, maka itu dia tadi. Sikap kita, perilaku kita kepada anak dengan kebutuhan khusus, entah seperti apapun diagnosanya, itu akan memengaruhi perilaku kita, karena kita pegang itu. Nah, ini yang harus kita miliki, bahwa anak kita sederhana, bahwa anak kita itu adalah sempurna. Satu hal yang sering kita katakan adalah, oh enggak, saya terima anak saya, begitu ya. Tapi banyak dalam kasus, itu anak tidak diterima utuh apa adanya. Ada banyak klien-klien saya juga bercerita dengan alasan anak ini
tidak kooperatif begitu. Padahal sebetulnya bukan anak ini, ya namanya juga anak dengan kebutuhan khusus. Apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya autism yang benar-benar kompleks gitu ya. Tentu tidak mudah. Tetapi gini Bapak Ibu, mungkin dia punya disorder, mungkin dia punya disabilitas, ya, mungkin dia punya masalah di tingkat kecerdasan. Tapi satu hal yang saya tahu pasti dan saya yakin pasti, anak-anak kebutuhan khusus apapun kondisinya, dia punya hati. Dia bisa rasa ini orang terima dia atau tidak. Sehingga perilaku inilah yang akhirnya tampak ketika dia berhadapan dengan seorang guru tertentu atau terapis tertentu. Dia koknya ya bisa lebih dekat sama Bapak A yang sebetulnya menurut orang tuanya tuh lebih galak dibandingkan guru atau terapis yang lain ya. Nah, ketika kita menerima seseorang dengan utuh, kita bisa menerima anak berkebutuhan dengan utuh, maka percayalah, anak ini akan lebih kooperatif sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk menjaga mereka, melayani mereka, mendidik mereka, dan sebagainya. Yes, dia kebutuhan khusus. Yes, dia autism, ADHD, atau apapun lah diagnosa yang sudah diturunkan oleh para ahlinya kepada mereka. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah perlakuan kita. Kita harus memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagaimana halnya kita memperlakukan anak lain. Jangan terlalu overprotective, jangan terlalu permisif, dan jangan juga terlalu otoriter. Orang tua, entah itu kepada anak berkebutuhan khusus, entah tidak, kita sebagai orang tua harus memiliki keterampilan menerapkan pola asuh yang seimbang. Mesti tahu kapan tarik ulur. Orang tua mesti tahu kapan otoriter kepada anak, kapan permisif kepada anak, kapan demokratis terhadap anak. Ini juga terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Bisa loh anak itu diomongin, bisa loh anak itu diajak bicara. Banyak penelitian atau fakta menunjukkan, misalnya anak autis, itu banyak sekali mereka yang nonverbal sampai dewasa. Even mereka nonverbal, Bapak Ibu, ternyata anak-anak ini sangat bisa diajak berkomunikasi. Anak-anak ini sangat bisa diberitahu, yes, boleh makan es krim, tapi kerjakan dulu ini. Gitu ya, enggak boleh nangis, kerjakan ini dulu, baru makan es krim. Nah, kalau kita konsisten dan dia kenal dengan baik siapa kita, itu biasanya ampuh. Itu biasanya dia bisa paham. Sehingga kalau kita tidak memperlakukan dia sebagaimana anak-anak lainnya, sebetulnya disitulah kita sudah memberikan perilaku yang tidak tepat. Bapak Ibu, saya sangat menghindari kata normal dan tidak normal. Mengapa? Karena kata tidak normal ini kan kerap kali identik dengan hal nggak oke, nggak bagus, nggak produktif, nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya itu. Bagi saya, karena saya tidak suka dengan kata-kata itu, saya menghindari dengan kata-kata normal atau tidak normal. Tetapi fakta menunjukkan banyak sekali orang berusaha untuk menormalkan anaknya. Itu saya lihat loh, bagaimana seorang anak diajarkan berdoa. Diajarkan berdoa untuk minta sama Tuhan jadi normal begitu. Nah, tetapi saya tidak menyalahkan suatu doa begitu ya. Tetapi anak ini dari kecil sudah dokter sudah diberitahu you nggak normal, sehingga mulai sekarang berdoalah supaya jadi normal. Nah, bagi saya ini sampai sekarang masih tanda tanya besar. Seperti banyak anak seperti yang tadi kita sudah pelajari bersama. Mereka ini kan berbeda. Karena mereka berbeda, kita coba belajar untuk melihat bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka berekspresi, dan segalanya. Jadi nggak usah membuat mereka jadi normal seperti kita. Saya tuh Susi dengan kulit yang coklat. Kalau yang dibilang perempuan normal itu kulitnya putih, lalu saya ini diusahakan untuk kulitnya putih, selesailah saya. Karena sampai kapanpun saya tidak bisa menjadi perempuan yang normal.
begitu. Jadi berhenti berupaya untuk membuat mereka normal, tetapi berusahalah untuk terus menggali, kembangkan potensi yang Tuhan taruh pada diri anak. Itu dia sikap kita. Jangan pernah membandingkan anak dengan siapapun. Dibanding-bandingkan itu enggak enak loh. Sebagai istri tentu kita enggak mau loh. Dibandingkan dengan ibu mertua, dibandingkan dengan mantan pacar suami, enggak. Dibanding-bandingkan itu enggak enak. Kalau mau membandingkan anak, bandingkanlah dirinya saat ini dengan kemarin. Oh iya, kemarin karena dia punya masalah di sensori integritas, maka kalau makan dia berantakan. Karena koordinasi tangan dengan matanya tidak selaras. Ketika menyendokkan makan, cuma separuh dari isi sendok yang masuk dalam mulutnya, lainnya berantakan. Tapi puji Tuhan, setelah dilatih, setelah diterapi, sekarang dia makan sudah pinter. Nggak berantakan lagi. Paling kalau ada cecer itu sekitar 2-3 butir. It's okay lah, begitu. Nah, kalau mau compare anak Bapak Ibu, kalau mau membanding-bandingkan, bandingkanlah kondisinya yang sekarang dengan yang kemarin. Sehingga kita bisa melihat dan akhirnya kita semangat, oh iya Tuhan, ternyata bisa. Ternyata bisa, ternyata bisa. Dan itu membuat kita jadi bersemangat. Disiplin, oh tentu. Mau kebutuhan khusus, mau tidak. Ketika kita berurusan dengan anak, disiplin dan konsistensi itu harus. Jangan sekarang boleh, besok nggak boleh. Ya, jangan bapaknya bilang boleh, emaknya bilang nggak boleh. Ingat, anak-anak ini juga bisa loh. Dia bisa membaca situasi. Sehingga misalnya, oh ada ini, ada bapaknya. Bapaknya ini orangnya sangat permisif. Jadi ketika jadwal terapi, ayo nangis sekencang-kencangnya. Kalau nangis sekencang-kencangnya nanti papinya bilang, ya wes lah, hari ini nggak usah terapi. Gitu ya, ya wes lah, hari ini nggak usah belajar. Enggak. Kepada anak berkebutuhan khusus, sikap kita harus disiplin dan konsisten. Dan ini saya pikir tidak hanya berlaku buat anak kebutuhan khusus, tetapi juga berlaku bagi semua anak ya. Yang paling penting, sangat penting dan utama adalah model. Anak-anak itu belajar dari apa yang dia lihat, belajar apa yang dari dengar, pun demikian halnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Model. Suatu kali saya sedang terapi. Lalu anak saya ini ternyata dia demam. Dia demam, maaf, dia begini, begitu, seperti orang mau muntah Bapak Ibu. Lalu saya melakukan gerak refleks karena saya tidak temukan apa-apa di situ. Saya angkat tangan saya tadahkan ke bawah mulutnya, gitu. Dan betul, dia tidak muntah ternyata, dia tidak muntah. Enggak, selang berapa lama setelah itu Bapak Ibu, saya yang enggak enak badan, dan saya yang owe-owe. Apa yang dilakukannya? Anakku itu dengan serta-merta dia lalu tadahkan tangannya, taruh tangannya di bawah mulut saya. Dan untungnya pada saat itu saya juga nggak muntah. Di situ saya terharu, oh iya ya Tuhan ya. Ternyata dengan contoh-contoh yang kecil, model-model yang kecil, mereka bisa tiru banyak hal. Pun demikian, ketika kita bilang, oh sakit ya nak ya, yuk kita berdoa dulu, begitu. Entah apapun agamanya, begitu. Suatu ketika saya bilang saya sakit. Anak itu respon loh, dia langsung berespon positif dan ambil sikap doa, dia berdoa buat saya. Bulat sudah kesimpulan saya bahwa anak berkebutuhan khusus sangat mudah diajari jikalau kita memberikan model yang tepat. Karena model, karena keteladanan itu bersuara lebih banyak daripada teori-teori yang kita kerjakan di depan ruang, di dalam ruang terapi atau di bawah meja belajar. Dasar dari segala sesuatu itu adalah kasih sayang. Banyak yang bilang anak-anak kebutuhan khusus itu mengalami disorder. Mengalami gangguan di susunan otak pusat. Tapi saya percaya hati mereka itu tidak pernah disorder. Dan saya percaya segala sesuatu yang dikerjakan dengan kasih sayang itu berdampak pada anak. Mungkin anak itu tidak bisa melihat. Mungkin dia tidak bisa dengar. Mungkin IQ-nya sangat rendah. Mungkin dia sangat hiperaktif, mungkin dia autism yang sangat kompleks sampai dikatakan dia low function.
Saya banyak pegang anak-anak autis 20 tahun, Bapak Ibu minta maaf, cebok saja ndak bisa. Anak laki-laki kalau sudah 20 tahun itu kan sudah kayak bapaknya. Sampai umur 20 tahun saya mesti ajarin gini loh nak cebok, gini loh nak kalau buang air besar, gini loh kalau buang air kecil, begitu ya. Sampai begitu. Tetapi mereka masih bisa loh merasakan ini sayang, ini enggak. Dan kalau itu dilakukan dengan kasih sayang, apalagi kasih sayang dari orang tuanya, maka sangat mudah, jauh lebih mudah untuk mendidik mereka, melayani mereka, ngajarin mereka, memberikan terapi buat mereka. Hal yang paling sering terjadi ketika kita punya anak berkebutuhan khusus itu adalah masalah emosi. Sehingga memang diperlukan manajemen emosi, itu dia. Mengapa demikian? Karena suntuknya kita sebagai orang tua, kita punya banyak pergumulan terhadap anak kita yang berkebutuhan khusus, itu akan memengaruhi emosi kita. Padahal Bapak Ibu, emosi yang stabil itu sangat memengaruhi bagaimana sikap kita terhadap anak. Bagaimana kita memperlakukan mereka sangat dipengaruhi oleh bagaimana emosi kita. Sementara seperti tadi Dr. Anggia menjelaskan bahwa banyak di antara anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan diagnosa apapun, dia punya cerita khusus atau punya kondisi khusus tentang emosinya. Dan emosi anak ABK itu sangat memengaruhi emosi orang tua. Lah, anaknya ketawa terus. Kalau anak ketawa 1 menit kita ikutan ketawa. Tapi kalau anak ketawa 1 jam, Bapak Ibu kita nggak ikutan ketawa, kita jadinya nangis. Ya kan? Kalau anak nangis terus, dibilangin nggak bisa, dia sedang tantrum, apa yang terjadi? Kita kalau nggak ikutan nangis ya jadi ngamuk. Nah, ini dia. Jadi dia saling memengaruhi emosi anak, memengaruhi emosi orang tua. Emosi orang tua pun memengaruhi emosi anak. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi gimana dong? Kita harus ajar anak kebutuhan khusus juga untuk memanage atau mengatur emosinya. Pertama, Bapak Ibu, kalau anak kita sedang emosional, katakanlah sedang tantrum. Kalau dia sedang ngamuk, kita jangan ikut-ikutan ngamuk. Itu pertama. Kita harus sedemikian rupa tenang. Dulu orang bilang gini, aduh Bu Susi, kamu itu pasti orangnya sabar ya, bisa ngajarin anak autis. Saya bilang gini, enggak loh. Justru saya orangnya tidak sabar. Tetapi akhirnya saya belajar sabar. Saya justru belajar sabar dan kesabaran itu dari anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya. Kita harus belajar tenang. Ketika anak-anak sedang tantrum, sedang emosi, selain tenang, kita harus juga memastikan bahwa semuanya aman. Membujuk mereka ketika sedang emosi besar itu tidak tepat. Pastikan aman, tidak ada benda panas, benda tajam, dia tidak ada di tempat curam, itu dia. Pelan-pelan diajak bicara. Bantu anak untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Ingat, seperti tadi dijelaskan, salah satu gangguan pada anak berkebutuhan khusus pada umumnya adalah gangguan berkomunikasi. Gangguan pada komunikasi sudah pasti memengaruhi emosi. Mengapa itu terjadi? Ya enggak ngerti. Anak itu enggak ngerti, kita enggak ngerti, jadilah emosi. Nah, anak itu juga harus diajarkan untuk dapat mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan baik. Harus diedukasi. Nah, kalau mau sesuatu bilang. Richard bilang, contohnya, Richard bilang, stop nangis. Richard bilang, mau apa? Mau apa? Pelan-pelan akhirnya dia bilang, oh mau pempek. Oh mau pempek. Oh iya, kalau mau pempek, jangan nangis. Bilang, mau empek. Karena itu tadi Bapak Ibu, gangguan berbicara akan memengaruhi kemampuan komunikasi. Gangguan berkomunikasi selain akan memengaruhi prestasi, itu akan sangat memengaruhi emosi, akan sangat memengaruhi interaksinya kepada dengan orang lain, itu dia. Nah, baru Bapak Ibu kalau dia sudah mulai tenang, kita boleh peluk dia, kita boleh pelai dia, tetapi tentunya semuanya adalah sentuhan kasih sayang. Salah satu hal yang mengerikan buat saya adalah, sehingga saya saat ini tertarik melanjutkan studi ke Fakultas Hukum adalah,
anak-anakku dengan berkebutuhan khusus sangat rentan jadi korban, sangat rentan mengalami yang namanya abuse, abuse apapun itu, kekerasan apapun itu. Mulai diomelin, dicubit, dipukul, nanti kita lihat biru-biru. Nah, nanti alasannya apa? Oh iya dia lari-lari sih Bu, jadi kesandung meja, kesandung ini. Padahal kita bisa bedakan ini bekas cubitan atau bekas apa namanya, benturan, kita bisa bedakan. Jadi tolong Bapak Ibu, siapapun anak kebutuhan khusus di sekitar kita, seperti apapun kondisinya, jangan pernah melakukan kekerasan atau abuse dalam bentuk apapun. Siapakah kita? Apakah kita orang tua, guru, terapis dari anak kebutuhan khusus? Memang kita juga mesti pandai mengelola emosi kita. Itu dia. Apa itu? Pertama, kita harus belajar menyelaraskan emosi dan kognisi. Kalau kita orang Kristen ditambah lagi dengan keimanan, itu nanti Pak Pendeta yang menjelaskan. Tolong kita ngerti kenapa ini anak nangis. Lah iya dia autis. Kenapa ini anak lari-lari? Oh iya dia ADHD. Ketika kognisi kita bekerja dengan benar, kita bisa lebih memahami sikap mereka. Sehingga ketika dia marah-marah, kita nggak ikutan marah-marah. Ketika dia lari-lari, kita juga nggak ikutan ngamuk-ngamuk. Itu dia. Sebisa mungkin, jangan berhadapan dengan anak ketika emosi kita nggak stabil. Awal-awal saya menjadi terapis, itu saya sangat menghindari, saya tidak akan memberikan layanan terapi kalau saya sedang bad mood. Kalau saya tahu emosi saya sedang tidak stabil. Kenapa? Karena saya tahu itu akan sangat memengaruhi kualitas pelayanan saya kepada mereka. Dan kemudian milikilah sikap mental yang positif. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya terangkan malam ini, selanjutnya akan kita perdalam di diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Alen. Terima kasih Kak Susi. Wow, ini sampai nggak tega untuk ngekatnya karena bagus banget dan penting banget. Kalau gitu tanpa buang waktu, saya langsung lempar lagi ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Endi Darmawan yang akan membahas tentang parenting dari segi nilai Christian values-nya. Kepada Pak Endi, saya persilakan. Oke, thank you Alan, thank you juga untuk Dr. Anggia dan juga Bu Susi yang sudah banyak memaparkan dan memberikan begitu banyak informasi yang berharga bagi setiap kita ya. Ini giliran saya, kalau tadi kita mendengar begitu banyak informasi, ini giliran saya memberikan sedikit penghiburan. Jadi saya akan mencoba memaparkan dari sudut pandang bagaimana Alkitab mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, saya percaya dan menyadari bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Kalau saya boleh sebut sebagai sebuah pergumulan ya. Boleh next mungkin. Pergumulan ini sudah mulai muncul bahkan ketika seorang ibu mengandung, kemudian menjalani kelahiran, dan kemudian ketika anak lahir dan memikirkan bagaimana membesarkan. Secara teologis banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh jemaat kepada hamba Tuhan atau bahkan ketika mereka sharing kepada counselor. Paling tidak pertanyaan-pertanyaannya adalah kenapa harus saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya ketika saya diizinkan memiliki anak dengan kebutuhan khusus? Apa salah saya? Apa dosa saya? Pertanyaan-pertanyaan itu tadi juga sudah banyak diungkapkan oleh Ibu Susi. Dan kita mungkin agak sulit memahami jika seandainya kita tidak berada di posisi mereka. Dan tentunya bagi mereka sendiri ini bukanlah sebuah persoalan yang mudah karena mereka perlu memikirkan ke depan apa yang akan terjadi terhadap anak-anak mereka. Tapi terlepas dari itu semua, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin pernah meninggalkan kita. Dan ada begitu banyak bukti nyata, kalau Bapak Ibu melihat di slide saya, ada gambar dari beberapa orang, mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, dari latar belakang anak berkebutuhan khusus, tetapi mereka berhasil menjalani kehidupan mereka, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat berprestasi. Ada yang berhasil di bidang politik, ada yang berhasil di bidang seni, ada yang berhasil di bidang olahraga, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan kepada setiap kita yang adalah orang tua yang spesial dari anak-anak yang spesial, jangan pernah putus pengharapan, karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong, menopang kita. Kalau di luar sana
mana kita bisa melihat ada begitu banyak anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Kita pun percaya bahwa ketika kita bisa mengasuh, menjalankan parenting yang baik terhadap anak-anak kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk boleh menjadi orang tua yang baik, sehingga anak-anak kita kelak bisa menjalani kehidupan mereka juga dengan baik, dengan segala keunikan yang mereka miliki. Singkat saja, di dalam kesempatan malam hari ini, saya tidak akan mengambil waktu yang banyak. Di dalam kesempatan malam hari ini, ketika saya mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang tua yang epik, sebagai orang tua yang memberikan influence, pengaruh kepada anak-anak kita. Yuk, kita sama-sama menjalankan parenting kita dengan apik. Apa sih menjalankan parenting dengan apik sebagai special parents for special children? A-nya itu adalah memahami bahwa panggilan kita sebagai orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus adalah anugerah. Sisi yang lain, anak-anak berkebutuhan khusus yang Tuhan percayakan kepada setiap kita adalah anugerah. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, ketika Alkitab membahas tentang anak-anak, kita bisa melihat betapa Allah itu sangat concern sekali terhadap anak-anak. Kita tahu cerita bagaimana Yesus yang begitu mengasihi anak-anak, dan di dalam beberapa bagian-bagian firman Tuhan, bahkan anak itu menjadi bagian dari covenant Allah dengan manusia, bagian dari perjanjian. Anak itu adalah berkat di dalam kehidupan kita. Jadi apapun kondisi anak kita memahami dan mengimani bahwa itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, khususnya kepada orang tua yang adalah orang tua yang sangat spesial. Ketika kita menyadari hal itu, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar menerima anak kita dengan penuh rasa syukur. Tadi Ibu Susi sudah mengingatkan kita, ketika menerima anak kita dengan penuh ucapan syukur, mari belajar untuk tidak membandingkan anak kita dengan yang lain. Dan mari bersama-sama belajar untuk mengasihi mereka dengan kasih yang tanpa syarat. Dan ini menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Kenapa penting sekali mengasihi mereka dengan kasih yang tanpa syarat? Karena kasih kita kepada anak-anak kita yang tanpa syarat itu juga akhirnya akan menolong anak-anak kita yang berkebutuhan khusus bisa mengasihi dirinya sendiri itu juga tanpa syarat. Dan menurut saya itu menjadi sebuah PR yang harusnya dilakukan di tengah-tengah parenting kita. Bagaimana akhirnya kita bisa mengajarkan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini untuk mereka boleh mengasihi diri mereka dengan benar. Ketika berbicara tentang anugerah pun kita diingatkan bahwa anak itu adalah miliknya Allah. Ketika diingatkan bahwa anak itu diberikan Allah kepada setiap kita sebagai berkat, itu bukan berarti anak itu adalah milik kita. Anak itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk boleh diasuh, untuk boleh dididik. Implikasinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menyadari bahwa anak itu adalah berkat, itu berarti kita diingatkan bahwa di tangan Allah lah yang adalah pemiliknya. Allah sanggup untuk merancangkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika kita menyadari bahwa anak itu bukan hak milik kita, itu berarti tidak ada satu orang pun orang tua yang bisa menghakimi atau bahkan mungkin bisa menilai masa depan anak kita. Kita percaya kalau kita bisa melihat ada banyak anak-anak kebutuhan khusus yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menganugerahkan itu di dalam kehidupan kita pun sanggup melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita, terkait di dalam pengasuhan kita kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah Tuhan anugerahkan. Ketika kita menyadari bahwa anak kita adalah anugerah, kita pun perlu memandang bahwa anak kita itu bukanlah produk gagal. Kalau saya boleh baca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 3, kita diingatkan ketika Yesus ditanya tentang seseorang anak yang lahir dengan cacat. Kemudian Yesus berkata, justru di dalam dan melalui dialah kemuliaan Allah dinyatakan. Alkitab sendiri menyatakan bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan kita dengan begitu baik dengan segala keunikan yang kita miliki. Dan kehadiran anak berkebutuhan khusus yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kita, saya percaya dan mengimani apa yang diungkapkan di dalam Yohanes 9. Di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan ketika berbicara anak adalah anugerah, kita pun diingatkan bahwa anak-anak kita itu lahir dengan keunikan-keunikan.
Dan bukankah kita semua adalah orang-orang yang unik, sehingga saya setuju sekali dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Ibu Susi. Mari bersama-sama kita memperlakukan mereka secara utuh, memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan anak-anak yang lain. Yang kedua, bukan hanya memahami anak itu sebagai anugerah di dalam kehidupan kita, tetapi memahami panggilan kita untuk boleh menjadi teladan, karena anak itu adalah peniru yang ulung. Saya tidak akan membahas banyak tentang hal ini. Tadi Bu Sisi sudah mengingatkan setiap kita betapa pentingnya orang tua untuk boleh memberikan teladan. Hanya saja yang mau saya garis bawahi adalah satu hal. Saya teringat dengan pernyataan dari Ibu Charlotte yang pernah mengatakan seperti ini. Banyak sekali orang tua sibuk mempersiapkan masa depan anak di dunia. Banyak orang tua sibuk mempersiapkan masa depan dari anak-anak berkebutuhan khususnya, memikirkan bagaimana mereka bisa mandiri menjalani hidup, memikirkan bagaimana mereka bisa mencapai cita-cita di dalam kehidupan mereka, dan acap kali melupakan satu hal, bahwa ada kehidupan atau masa depan yang kekal, berbicara tentang iman dan kerohanian. Bapak Ibu, ketika berbicara teladan bukan hanya sekedar mengajarkan mereka untuk boleh memiliki skill di dalam menjalani hidup sehingga mereka boleh menjalani hidup mereka dengan mandiri. Tetapi lebih daripada itu, setiap kita diingatkan akan panggilan kita sebagai orang tua Kristen yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh mendidik dan mengasuh mereka, untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Apakah mungkin anak-anak ini bisa mengenal Tuhan atau memiliki konsep Tuhan? Kalau mendengar penjelasan dari Dr. Anggia, mendengar penjelasan dari Ibu Susi, kita optimis dan percaya bahwa tiap-tiap anak dengan segala keunikan yang mereka miliki, dengan cara belajar mereka yang mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lain, kita percaya bahwa mereka pun bisa memahami konsep Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kuncinya satu, orang tua punya peranan yang penting, dan bukankah itu yang diingatkan terus di dalam firman Tuhan secara khusus di dalam Ulangan pasal 6. Saya tidak akan membahas itu panjang lebar. Yang ketiga, orang tua yang apik itu adalah orang tua yang tahu dengan pasti betapa pentingnya kita boleh memiliki intimasi bersama dengan anak-anak kita. Banyak bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya orang tua itu jangan menyakiti hati anak. Sisi yang lain, anak diminta untuk menghormati orang tua. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua terjadi karena ada intimasi antara orang tua dan anak, dan itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Mengapa intimasi ini penting, Bapak Ibu? Kalau kita boleh menyelami kehidupan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, kita tahu betapa tidak mudah bagi mereka menjalani hidup mereka, betapa tidak mudah bagi mereka menghadapi stigma dari masyarakat, betapa tidak mudah bagi mereka untuk boleh menghadapi tatapan dari orang-orang yang mungkin melihat apa yang mereka lakukan. Disitulah orang tua punya peran untuk boleh mengisi tong-tong kasih di dalam hati mereka. Sehingga anak-anak ini merasa bahwa mereka itu dikasihi. Mereka merasa punya tempat bagi mereka untuk bisa berlindung. Satu poin penting dari intimasi ini, mari bersama-sama kita menjadi orang tua yang mengasihi dan bukan mengasihani anak kita. Setiap kali ada banyak orang tua ketika memiliki anak berkebutuhan khusus, bukan hanya sekedar mengasihi dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri, tetapi juga acap kali memperlakukan anak-anaknya dengan rasa kasihan. Tetapi justru itu membahayakan. Kenapa? Karena acap kali ketika kita hanya mengasihani anak-anak kita, akhirnya kita tidak menolong mereka untuk bisa survive di dalam menjalani kehidupan mereka. Acap kali akhirnya justru rasa kasihan itu akhirnya membuat kita membunuh karakter mereka. Justru seharusnya anak-anak berkebutuhan khusus kita support untuk mereka bisa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mereka boleh juga bisa berkarya. Karena pemberdayaan yang dilakukan di tengah-tengah keluarga akan semakin menciptakan keintiman, dan intimasi itu menjadi bagian yang penting yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir dari parenting dengan apik adalah ini yang tidak boleh dilupakan, kerja sama, co-parenting. Ketika kita mendampingi, mengasuh anak kita, ini bukan hanya tugas seorang mama, tapi seorang ayah pun punya peranan yang sangat penting. Bahkan bagian-bagian firman Tuhan mengingatkan kita ketika mendidik anak kita, ketika mengasihi anak kita, itu bukan hanya ditujukan kepada ibu, tetapi ayah memiliki peranan yang penting untuk melakukan hal demikian. Kenapa kedua orang tua perlu mengambil
bagian. Karena baik ibu maupun ayah punya peran yang berbeda. Di dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa acap kali ibu itu hanya terfokus atau terorientasi kepada sesuatu yang sifatnya present atau sekarang. Sementara ayah itu orientasinya kepada masa depan. Ibu itu tugasnya melakukan perawatan seperti memberi makan, memandikan, mengganti popok, dan lain sebagainya. Sementara peran ayah itu berpusat pada aktivitas bermain dan lain sebagainya. Bapak Ibu bayangkan jika seandainya kerjasama ini boleh terjadi di dalam sebuah keluarga, orang tua, ayah dan ibu saling bergandengan tangan, betapa anak-anak kita bisa mendapatkan parenting yang utuh. Pada akhirnya saya mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan menenun anak-anak kita dan berbicara tentang tenunan. Setiap tenunan itu unik dengan kombinasi benang-benang yang mungkin berbeda. Dan yang paling penting adalah Tuhan menciptakan itu sebagai sebuah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Pada akhirnya saya mau mengajak setiap kita sebagai orang tua spesial dari anak-anak yang spesial. Mari bersama-sama kita belajar untuk melihat anak-anak kita sebagai anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengambil bagian sebagai orang tua yang juga boleh melakukan tanggung jawab kita dan mempersembahkan yang terbaik semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau tutup presentasi saya dengan mengajak kita untuk melihat video 2 menit saja. Video dari satu situs Special Books by Special Kids yang mengisahkan tentang saudara, ada siblings ya, ada 2 bersaudara, salah seorang saudaranya itu Down syndrome. Bagaimana keluarga dengan kasih yang begitu besar akhirnya membuat seorang anak dengan berkebutuhan khusus itu merasa bahwa dirinya berharga. Sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab, silakan Lydia. What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him. I love you Why? because make me laugh. Make you laugh? Yeah, so hard. He has the best laugh in the world. Will you still be laughing together when you're adults? Yeah. Definitely. If we're doing it a lot now, then I'm pretty sure we're gonna do it in the future. I love it. What's the best thing about being brothers? Everything. Anything. Do you two ever argue? Yes. Yes, What do you argue about? I love tackle him. And I will show him my beat him and when he was. Who wins the fights? He says he does every time. He's my best friend. I'll tackle him, I'll beat him, me won. I mean, awesome. What do you think you'll be like when you're adults? Kind and loving. Selesai ya videonya ya Pak? Selesai ya? Oh oke, baik. Terima kasih Pak Endi untuk pemaparan dan videonya. Saya sedikit berkaca-kaca nih matanya gara-gara melihat
videonya sangat mengharukan bagaimana dua orang ya yang masih sangat kecil, masih sangat muda, kemudian bisa saling mengasihi sedemikian rupanya. Nah, sudah banyak Ibu Bapak tadi sudah menerima broadcast message di chat room. Kami minta kesediaan dari Ibu Bapak untuk tidak segera beranjak dari Zoominar pada malam hari ini karena pemaparannya tadi sangat dalam dari ketiga narasumber kita dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk, namun sayangnya saya hanya bisa membatasi 6 pertanyaan yang akan dibahas. Jadi masing-masing narasumber akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan. Saya tidak akan menyebutkan nama-namanya dari siapa saja, tapi langsung saya bacakan saja pertanyaannya. Yang pertama kepada Dr. Anggia ya. Kepada Dr. Anggia, ini ada pertanyaan begini. Anak saya ketika berumur 2 tahun suspek epilepsi dengan kejang-kejang beberapa kali sehingga mengalami speech delay. Tapi sekarang umur 9 tahun sudah bisa berbicara, bernyanyi karena mengikuti terapi. Tes IQ total 54. Yang saya ingin tanyakan, anak saya sekolah di SD umum. Walaupun dia sangat kesulitan dalam menulis dan menghitung, saya tetap mengajari anak saya di rumah dengan metode Montessori, Charlotte Mason, dan lain-lain yang saya anggap cocok untuk dia belajar. Apakah saya terlalu memaksakan atau apakah tetap baik mendorong anak saya untuk belajar karena saya ingin agar anak saya paling tidak dia bisa mandiri dalam menulis, membaca, dan menghitung. Bahkan juga untuk sosialisasi dan bergaul di sekolah. Nah, itu untuk Dr. Anggia yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Dr. Anggia, yaitu ada ibu yang memiliki anak speech delay. Ibu tidak tahu bahwa itu bukanlah suatu masalah dan tidak dibawa ke dokter sampai sudah berumur 4 tahun. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah anak tersebut masih bisa diberikan terapi? Jadi udah 4 tahun baru mau terapi, apakah bisa atau tidak? Saya langsung berikan saja kepada Dr. Anggia. Kepada Dr. Anggia, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, untuk pertanyaan yang pertama, ibu atau bapak, tadi saya kurang tahu. Dan usia berapa ya kalau saya boleh tahu host tadi yang mengalami kejang? Mengalami kejangnya itu pada usia 2 tahun, sekarang usianya 9 tahun. Oke, jadi memang tidak ada yang salah Bu, selama anak itu bisa beradaptasi, selama anak itu bisa mengikuti, nggak apa-apa. Ibu tetap berikan aja stimulasi-stimulasi yang menurut ibu terbaik untuk anak ibu. Ya, nah, tapi nanti ketika mungkin dia masuk usia akil balik, jadi mungkin kalau dia pria, mungkin usia 13-14 tahun, dan wanita mungkin dia bisa lebih cepat, ibu harus perhatikan kemampuan dia mengelola emosionalnya. Ketika tuntutan ibu mungkin tuntutannya sama, cuma memang cara anak itu menghadapinya mungkin akan berbeda, ibu harus belajar lebih sabar, dan mungkin bebannya mungkin bisa dikurangin. Seperti itu. Dan terus disesuaikan dengan kemampuan si anak untuk beradaptasi. Seperti itu, Bu. Kemudian, oh ya, saya mau tambahkan, memang SD sekarang, SD umum itu sekolah banyak yang berupa sekolah inklusi, Bu. Jadi mungkin untuk IQ 54, sekolah tersebut masih bisa terima. Tapi setahu saya, Bu, kalau inklusi mungkin nanti pakar pendidikan juga boleh menambahkan, itu adalah batasnya IQ 70. Ya, jadi kalau memang di bawah itu mereka mungkin akan buat pengecualian atau bagaimana nanti ibu bisa tanya lagi ke pihak sekolahnya seperti apa. Dan yang penting memang tadi saya sepakat dengan ibu bahwa kemandirian anak itu yang paling diutamakan. Dan pertanyaan yang kedua, usia 4 tahun speech delay apakah masih bisa diterapi? Tentu saja masih bisa. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar perkembangan seorang anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anggia. Saya langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. By the way, untuk Ibu Bapak, yang pertanyaannya tidak dapat kami bahas pada hari ini, nanti kami akan berikan pertanyaannya kepada narasumber, nanti dijawab oleh narasumber melalui chat, dan nanti akan dirangkumkan oleh pihak penyelenggara, yaitu Family First Indonesia, dan kami akan membuatkan kiat-kiat gitu ya, rangkuman-rangkuman dari para narasumber. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kepada Ibu Susi Rio Panjaitan. Saya juga tidak akan menyebutkan nama peserta yang bertanya.
Saya langsung rangkumkan saja. Yang pertama adalah anak saya penyandang disleksia usia 10 tahun. Selama ini jarang ikut sekolah minggu karena merasa minder dan kesulitan terutama membaca nas yang panjang atau ayat hafalan karena pengelompokan berdasarkan usia. Bagaimana mengatasinya? Kemudian bagaimana mengajarkan siblingsnya untuk menerima adik atau kakak yang ABK? Nah, pertanyaan yang kedua adalah tentang Yang kedua adalah bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak autis usia sudah di atas 20 tahun untuk dapat mengendalikan libidonya. Ini anak laki-laki. Ya, silakan kepada Ibu Susi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau anaknya disleksia, berarti salah satu hambatannya adalah di dalam membaca nats yang panjang. Nah, dengan demikian, sebetulnya kondisi ini tidak terlalu mengganggu kalau kita masukkan ke sekolah minggu ataupun ke sekolah. Caranya adalah kita bacakan. Kita bacakan, lalu mereka belajar dengan lebih banyak menggunakan kekuatan pendengarannya, itu dia. Dan tentu yang saya khawatir justru begini, guru sekolah minggunya nggak tahu kondisi anak. Karena dia nggak tahu kondisi anak, pikirnya kan kalau usia anak segitu sudah bisa baca, jadi dia main suruh baca. Itulah sebabnya komunikasi dengan guru sekolah minggu itu menjadi sangat diperlukan. Bagaimana kita mengkomunikasikan kondisi anak sehingga guru sekolah minggunya juga bisa lebih siap dengan metode pembelajarannya, siap dengan gaya mengajarnya, sehingga pelayanan mereka terhadap anak-anak ini bisa lebih efektif. Nah, memberitahukan kepada saudara tentang kondisi saudaranya tentu harus. Tapi kita harus melakukannya dengan bijak. Dan itu harusnya dilakukan sejak usia dini, Ibu Bapak. Apanya yang diberitahu? Diberitahu adalah tentang keberagaman dan keberbedaan, tentang keunikan individu, termasuk kakaknya ini, saudaranya ini yang unik. Begitu. Nah, dengan cara demikian, pelan-pelan, tanpa begini ya, tanpa mengekspos, tanpa seolah-olah kondisi kakaknya itu sesuatu yang menyedihkan, memalukan gitu, enggak. Tapi kita memberitahu tentang keunikan. Ada loh orang gini, ada loh orang begini. Nah, kakakmu kondisinya seperti ini, itu dia. Ya, itu demikian yang untuk pertanyaan pertama. Yang kedua saya coba untuk menjawab tentang bagaimana mengajarkan itu ya, tentang libido pada anak apa tadi? 20 tahun ya usianya. Usia autisme usia 20 tahun, libidonya 20 laki-laki. Gini, itulah tadi mengapa saya bilang pendidikan seks buat anak-anak, terutama anak kebutuhan khusus itu dari usia dini. Karena mereka kemampuan untuk dengan spontan, dengan otomatis mempelajari sesuatu itu kan kemampuannya itu rendah. Jadi kalau sudah 20 tahun gimana ngajarnya? Gini ajarinnya. Gak boleh pegang-pegang. Kalau pegang-pegang di kamar. Kalau pegang-pegang di kamar mandi. Gitu. Jadi itu kita kasih tahu. Terus kalau libidonya adalah mau pegang, saya ada klien begitu, dia enggak bisa lihat yang menonjol-menonjol. Jadi dada perempuan, alat kelamin laki-laki, dimanapun itu kalau dia lihat bagaimana dia akan pegang, itu kita tidak baik, tidak bagus. Begitu. Nah, libido itu kan sebetulnya kan energi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tahu saat itu anak kita sedang punya libido yang sehat demikian, maka energinya itu disalurkan. Dalam hal ini saya menyarankan aktivitas-aktivitas fisik yang harus diperbanyak. Apa itu? Olahraga. Nah, kalau tertangkap basah dia sedang melakukan aktivitas-aktivitas seksual, ya langsung dialihkan. Dialihkan itu diajak bicara, diajak ngobrol, diajak melakukan sesuatu sehingga dia teralih dan pelan-pelan diberitahu. Jadi lebih spesifiknya seperti apanya itu ya tergantung kondisinya. Kalau dia itu adalah
pegang-pegang alat kelaminnya, kita kasih tahu. Nggak boleh pegang-pegang. Dan kalaupun dia mau pegang, itu dia tidak boleh pegang di depan orang. Tidak baik. Itu ya Bu ya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, tapi yang terutama juga harus diperhatikan, itu tadi, karena libido itu satu energi, maka dia harus disalurkan dengan cara-cara yang tepat. Demikian, Alen. Baik, terima kasih. Poinnya adalah menyalurkan energi ke tempat yang benar gitu ya, dengan olahraga dan lain-lain. Nah, yang terakhir untuk Pak Endi Darmawan. Untuk Pak Endi Darmawan juga ada 2 pertanyaan yang sudah menanti. Yang pertama nih Pak Endi, apakah orang tua perlu mengikuti konseling atau parenting khusus dalam mendampingi ABK? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada tinjauan Kristiani tentang parenting agar orang tua mempersiapkan ABK memasuki dunia dewasa ketika ortunya nanti sudah tiada? Silakan Pak Endi. Wah, ini berat nih Pak Endi. Silakan Pak Endi. Oke, iya, yang pasti untuk yang pertama, apakah orang tua perlu memperlengkapi diri ya lewat counseling atau bahkan mungkin belajar lewat seminar terkait dengan bagaimana bisa melakukan parenting terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, saya pikir orang tua harus belajar. Tadi Bu Susi juga sudah cukup banyak mengingatkan kita akan hal itu ya, karena tentunya ada treatment yang berbeda yang perlu kita terapkan. Paling tidak kan kita perlu tahu tugas-tugas perkembangan dari tiap-tiap anak, keunikan dari anak-anak ini terkait dengan bagaimana cara mereka belajar sesuatu, termasuk terkait dengan keimanan mereka. Jadi pada dasarnya orang tua harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena ya kita bersyukur kita hidup di zaman sekarang, informasi banyak, ada banyak orang yang concern, ada banyak orang yang ahli, termasuk konselor juga. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa memang kita membutuhkan banyak hal untuk boleh belajar informasi kepada konselor itu. Yang pasti hal itu kita lakukan karena kita mengasihi anak kita dan kita rindu memberikan yang terbaik untuk mereka, dan itu adalah panggilan kita sebagai orang tua yang sudah dipercayakan Tuhan. Nah, terkait dengan tinjauan secara Kristiani, ya saya pikir sekarang sudah cukup banyak ya konselor-konselor Kristen yang juga concern terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi mungkin kalau secara spesifik bahan-bahan terkait dengan tinjauan Kristiani yang membahas khusus, mungkin pendekatannya lebih ke integrasi antara psikologi dengan apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan terkait dengan panggilan kita sebagai orang tua di dalam menjalani parenting gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar tentang hal itu, mungkin Bapak Ibu bisa mencari konselor Kristen yang juga bukan hanya sekedar belajar dari sisi psikologis, tetapi juga belajar dari tinjauan Alkitab seperti yang tadi saya coba paparkan kepada setiap kita. Kita bukan hanya sekedar melakukan parenting itu dari memenuhi kebutuhan emosional anak-anak kita, bagaimana mendidik perilaku mereka, tetapi lebih daripada itu kita juga perlu concern memikirkan terkait dengan kehidupan iman mereka. Kurang lebih itu, Alan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Endi, juga Ibu Anggia, Ibu Susi untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, epic dan apik ya, yang waktunya membuat, tidak cukup nih waktunya, selama 60 menit khusus buat para pembicara tuh nggak cukup. Nah, karena itu Ibu Bapak, para peserta yang sudah bersedia menanti dari awal hingga akhir bergumul bersama dengan kita semua dalam menyoal panggilan dan tanggung jawab orang tua dalam membesarkan anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk setiap pertanyaan yang belum bisa dibahas secara langsung oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Nanti kami akan memberikan kepada para narasumber yang Ibu Bapak tuju. Nanti kita akan berusaha untuk merangkum jawaban-jawaban sehingga menjadi suatu kiat-kiat atau tulisan yang nanti bisa kami posting di website dari Family First Indonesia ataupun dari Instagramnya Family First Indonesia. Nah, Ibu Bapak semuanya, karena waktu juga sudah lewat jauh dan kami sangat menghargai waktu dari ketiga narasumber juga waktu dari Ibu Bapak semua, maka saya mau langsung saja memberikan beberapa pengumuman terkait Family First Indonesia. Yang pertama, kalau misalnya Ibu Bapak membutuhkan literatur mengenai keluarga, tentang parenting ataupun tentang marriage, silakan hubungi rekan kami yaitu Widya di 08111957 697.
Tadi Pak Endi juga sempat menyinggung mengenai Ibu Charlotte Priyatna. Ini ada buku yang baru banget, anyar banget. Nah, dan akan segera launching tanggal 11 September. Nanti Ibu Bapak bisa mengikuti juga seminar dari membedah buku ini dalam 7 kali Zoominar. Nanti informasinya bisa menghubungi Widya juga di 0811195767 atau bisa membaca duluan nih bukunya dengan harga khusus dari harga yang 100.000 karena ini early bird istilahnya ya. Jadi bisa dengan harga 50.000 dan dapat menghubungi langsung ke 085157639445. Ibu Charlotte ini sangat ahli dalam bidang pendidikan dan parenting. Nah, kemudian pada minggu depan kita juga akan kembali mengadakan Zoominar, Epic Zoominar juga, ini juga penting banget buat keluarga, terutama para keluarga muda nih ya, ngomongin tentang 7 Habits of Money Management. Pembicaranya juga epic-epic nih, ada Simpson JMC Naga CFP, AEPP, dan Bapak Himawan Hadiraharja MSc, yang nanti akan mengupas bagaimana sih untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, good habits untuk mengelola keuangan. Untuk mendaftar, seperti biasa, menghubungi Saudari Widya melalui WhatsApp ke 08111957 697. Nah, untuk materi dari Ibu Susi dan Bapak Endi, tadi ada yang bertanya juga mengenai videonya. Ini bisa Ibu Bapak, nih coba langsung difoto dulu ya layarnya. Ibu Bapak bisa mendapatkan materinya melalui http://bit.ly/materi epic 2. Dan sekali lagi, atas nama Family First Indonesia, saya Ekuivalen Pangasih Raja Guguk mengucapkan terima kasih kepada ketiga orang narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Anggia Hapsari, Ibu Susi Rio Panjaitan, juga Bapak Endi Darmawan untuk kesediaannya meluangkan waktu menggumuli topik ini bersama dengan kami, para orang tua yang spesial dengan anak-anak yang spesial juga. Bagi Ibu Bapak yang ingin mengetahui lebih dalam atau ingin mengetahui kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya dari Family First Indonesia, jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.familyfirstindonesia.org atau melalui email bisa menghubungi kami di familyfirstindonesia@gmail.com, melalui WhatsApp di 08119557 atau melalui Facebook di Family First Indonesia-FFI dan di Instagram @familyfirstindonesia. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf jika terjadi kesalahan ataupun kekurangan selama pelaksanaan Zoominar kita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada Zoominar berikutnya. Jangan lupa untuk join Zoominar kita pada minggu depan, 7 Habits of Money Management. Sampai jumpa Ibu Bapak semua.